warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nur Anissa dari kelas BGSD 2 semester 3 Universitas Peradaban. Nah, di video kali ini saya akan melakukan wawancara bersama narasumber saya, yaitu Bapak Muharrem selaku guru SD di tempat saya. Nah, video wawancara ini untuk memenuhi tugas bimbingan konseling dari Bapak Ujang. Mari kita menuju ke rumah narasumber saya. Kita saksikan videonya ya. Teman-teman, sekarang saya sudah bersama narasumber saya dan kita mulai saja wawancaranya ya. Bagaimana sih pendapat Bapak tentang BK? Ya, menurut pendapat saya tentang BK terutama di SD, memang secara formal di SD itu tidak ada guru BK, tetapi setiap guru harus bisa melaksanakan BK terhadap siswanya. Karena apalagi sekarang anak-anak sekarang jelas dibanding dengan anak-anak dulu itu sangat berbeda. Anak-anak sekarang itu semuanya juga sudah tahu, anak-anak sekarang itu kenakalannya terutama anak-anak itu sangat luar biasa, sehingga BK itu sangat diperlukan untuk khususnya anak-anak dalam tanda kutip punya kenakalan anak-anak terutama di SD. Nah, menurut Bapak, manfaat BK itu bagi siswa SD apa saja sih? Ya, kalau manfaat bagi siswa SD secara tidak langsung, anak-anak itu kan tidak tahu BK, hanya taunya kalau anak itu berbuat salah atau melanggar aturan di sekolah langsung ditegur oleh guru kelasnya masing-masing, atau kalau guru kelasnya kewalahan biasanya langsung diserahkan guru yang lebih senior. Biasanya kalau guru yang lebih senior, anak-anak itu lebih dalam tanda kutip lebih takut, sehingga sangat bermanfaat BK bagi anak-anak terutama yaitu yang melanggar aturan di sekolah. Nah, menurut Bapak, bagaimana pentingnya sih dan seberapa pentingnya BK untuk siswa SD? Menurut saya, BK di SD itu jelas sangat penting, walaupun saya katakan tadi lagi tidak ada secara formal ada guru BK di SD, tetapi setiap guru kelas di SD itu harus bisa melaksanakan BK. Ya, apalagi zaman sekarang kalau anak-anak yang melanggar aturan atau yang nakal kok dibiarkan tanpa ada bimbingan, jelas anak-anak akan lebih nakal lagi. Tapi dengan adanya BK jelas sangat penting bagi anak-anak, terutama untuk perkembangan jiwa anak SD. Sebab anak-anak SD itu sebagai dasar untuk perkembangan berikutnya. Terkadang kan ada orang tua yang menuntut anaknya itu untuk pintar, untuk peringkat 1 dan untuk itu kan IQ anak tersebut menjadi terganggu dan bisa saja anak itu menjadi stres. Dan bagaimana sih cara mengatasi hal yang seperti itu menurut Bapak? Untuk mengatasi anak yang seperti itu, dari pihak sekolah seharusnya memberi pengertian kepada wali siswa atau orang tua siswa, bahwa apalagi kurikulum yang sekarang, kurikulum 2013, bukan kurikulum 13 khusus untuk SD, itu tidak menonjolkan atau mementingkan pengetahuan, tapi justru budi pekerti
dan perilaku anak. Jadi bukan pencapaian prestasi siswa untuk jadi ranking atau menjadi pintar, itu bukan itu. Kalau menurut kurikulum yang baru atau kurikulum 13. Jadi yaitu dari pihak sekolah harus memberikan pengertian kepada wali siswa bahwa untuk siswa SD sesuai dengan kurikulum 2013 tidak harus menjadi anak yang pintar apalagi mengejar ranking, itu bukan seperti itu. Jadi yang penting sikap sosial, sikap spiritual anak itu yang diutamakan. Baiklah, sekian dari wawancara saya dan terima kasih untuk jawabannya ya Pak. Semoga bermanfaat bagi kami. Wassalamualaikum. Saya melakukan wawancara, saya akan memberikan kesimpulan dari wawancara tadi, dan kesimpulannya adalah untuk secara formal guru BK itu memanglah tidak ada di lingkup SD. Dan BK itu bermanfaat untuk membimbing dan mengarahkan siswa tersebut ke hal yang baik dan tidak melenceng. Dan jika ada siswa yang melakukan pelanggaran atau melenceng dari hal-hal yang bisa menjadikan siswa itu tidak baik, maka akan ditegur oleh guru kelas. Dan jika siswa tersebut tidak ada respon, ditegur oleh guru kelas, maka akan diserahkan kepada guru senior, karena guru senior itu akan lebih ditakuti oleh siswa-siswa yang ada di SD. Itu sangatlah penting untuk pembelajaran di SD, karena di SD adalah pembelajaran yang paling mendasar untuk mendidik dan membimbing karakter siswa. Kan ada nih yang siswa itu yang dituntut menjadi pintar oleh orang tuanya. Lah, cara mengatasinya adalah wali kelas memberikan pengertian kepada wali murid atau wali siswa agar tidak menuntutnya anak untuk menjadi orang yang pintar, karena di setiap kurikulum itu berbeda-beda pembelajarannya. Seperti kurikulum 2013 yang tidak menuntut siswa itu menjadi pintar. Sini saya akan menambahkan materi tentang BK, yaitu yang pertama adalah pengertian BK sendiri. Dan BK yaitu pelayanan bantuan untuk peserta didik baik individu atau kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku. Kedua, materinya yaitu tujuan BK. Yang pertama, memungkinkan anak menghadapi masalah emosional yang menyakitinya. Yang kedua, memungkinkan anak memperoleh tingkat keharmonisan dalam pikiran, emosi, dan tingkah laku. Yang ketiga, memungkinkan anak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Yang keempat, memungkinkan anak menerima keterbatasannya dan kekuatannya, serta merasa oke dengannya. Dan materi yang ketiga yaitu prinsip BK. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua individu. Yang kedua, bimbingan dan konseling bersifat individu. Yang ketiga, bimbingan dan konseling menekankan pada hal yang positif. Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Yang keenam, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting adegan dalam kehidupan. Semoga bermanfaat video dari saya dan jawaban-jawaban dari narasumber saya. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.